Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita kembali ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kelas besar kita. Sungguh ungkapan syukur yang sangat besar kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang begitu sangat-sangat mengasihi kita. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan melalui puji-pujian kita, melalui keberadaan kita, adik-adik yang beribadah di rumah. Kak Canda berharap tetap dengan sikap yang baik, dengan penuh hormat di hadapan Tuhan, kita mau beribadah sungguh-sungguh. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita, mari persiapkan hati. Kak Canda memberikan waktu kesempatan kepada kita untuk mengambil waktu sejenak. Waktu teduh dimulai. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan beribadah. Tuhan berkatilah setiap kami Tuhan yang ikuti ibadah ini. Tuhan berkati kami supaya kami dapat sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan baik. Dan nanti kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dalam sepanjang minggu yang sudah kita lewati, adik-adik dan juga Kak Chandra, bahkan guru-guru sekolah minggu yang lain yang kelas besar terutama, kita belajar satu materi yang sangat baik sekali mengenai bagaimana Tuhan yang sangat mengasihi kita telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Memilih kita untuk menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu saat ini dengan sepenuh hati mari kita memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita. Dan Dia bukan hanya Allah yang sangat mengasihi kita, tetapi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang bahkan menyebut dirinya adalah sahabat kita. Kalau yang namanya sahabat itu adalah orang yang setia mendengarkan setiap cerita kita, seseorang yang mau selalu bersama-sama dengan kita. Seorang sahabat adalah seorang yang selalu mau dekat dengan kita. Nah, kita punya sahabat yang lebih dari sahabat-sahabat, mungkin kalau Kak Chandra, teman-teman semua punya sahabat. Tapi kita punya sahabat yang lebih hebat lagi, yaitu Tuhan Yesus. Saat ini kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Sobat itu adalah sahabat. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ada sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di
waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, dari awal kita naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya adik-adik, kita punya Tuhan, punya sahabat yang begitu mengasihi kita. Dia adalah sahabat yang sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Kalau teman, sahabat, atau kita mungkin punya teman di sekolah, atau kita punya teman di gereja, mungkin saja suatu saat mereka bisa meninggalkan kita, atau mereka berpindah sekolah dan mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tapi kalau Tuhan Yesus, kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan Dia sangat setia. Setia mendengarkan setiap doa-doa kita, setia mendengarkan setiap cerita kita. Bahkan Dia selalu ada bersama-sama kita untuk melindungi kita. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Jika Tuhan memberikan kita telinga untuk mendengar, maka kita harus pergunakan telinga kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Supaya hidup kita sungguh dapat terus diubahkan, bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan. Adik-adik, seperti tadi Kak Canda sampaikan, kita dalam beberapa minggu ini belajar bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga Tuhan memilih kita sebagai orang-orang pilihannya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Apa sih yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membalas seluruh kebaikan Tuhan? Mau balas pakai waktu, kadang-kadang kita lupa berdoa sama Tuhan. Mau balas pakai waktu, kadang-kadang kita juga mengabaikan Tuhan. Atau kita mau bayar pakai apa ya? Terkadang kita bingung. Nah ternyata yang Tuhan inginkan adalah hidup kita dan hati kita. Mari persembahkan hati kita sungguh-sungguh adik-adik dalam hidup kita. Untuk terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Saat ini mari bersama-sama, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini ya Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki
berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik dari awal kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, pakailah ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami juga diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan, cerita sekolah minggu yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Tuhan, kami berdoa, tolonglah Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada guru kami Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Juga untuk kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pagi teman-teman, nah selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah teman-teman, hari ini Kak Bari akan cerita kemana aja ya Kak Bari ya. Selama ini Kak Bari kok kayaknya nggak kelihatan ya, nggak pernah ke sekolah minggu, dan Kak Bari juga nggak pernah cerita. Teman-teman, satu bulan lalu lah ya, 1 bulan atau 1 bulan lebih yang lalu, Kak Bari ternyata itu sakit corona. Teman-teman tahu corona yang terkenal itu ternyata ada di dalam badannya Kobari. Waktu Kobari dapat, Kobari kaget. Dan akhirnya Kobari nggak bisa kemana-mana, Kobari nggak bisa kerja, nggak bisa ke gereja, Kobari nggak bisa ngajar, Kobari bahkan nggak bisa jalan-jalan. Bahkan nggak bisa ketemu anak Kobari. Kobari harus mengisolasi diri Kobari di kamar ini nih. Di kamar ini. Jadi, nah setelah sekarang waktu tes terakhir baru ternyata Kobari sudah sembuh. Baru Kobari berani mulai beraktivitas kembali. Nah teman-teman, hari ini Kobari akan bercerita tentang satu cerita. Namun sebelum itu kita mau siapkan dulu hati kita mau siapkan pikiran kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Tuhan boleh memanggil kami datang beribadah kepadamu. Bapa, berkatilah hari ini agar kami boleh beribadah dengan sikap hati yang benar di hadapan Engkau. Berkati Kak Bari akan bercerita, berkati juga kami akan mendengar. Bapa, serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, siapa di sini yang pernah naik roller coaster?
Ngaku berani. Nah teman-teman Kobari sampai detik ini, Kobari pernah satu kali saja naik roller coaster. Itu pun yang kecil, bukan yang panjang punya. Kobari waktu naik, wah Kobari deg-degan loh. Besinya aman nggak ya? Lah, kenceng atau enggak ya? Tinggi atau enggak ya roller coasternya? Nah teman-teman Kobari sangat takut sekali roller coaster. Kenapa? Karena dia sebentar aja naik, habis itu nggak lama lagi dia langsung turun dengan cepat. Kobari takut sekali barang-barang begitu. Nah teman-teman, pernah nggak melihat bahwa hidup kita ini kadang-kadang seperti roller coaster? Baru aja kemarin kita dapat hadiah, hari ini udah kena marah sama guru kita. Baru aja kemarin kita libur, sekarang waktu kita masuk, PR sudah menumpuk, sudah banyak sekali yang harus kita kerjakan. Nah teman-teman, hari ini Kobari akan cerita tentang satu anak muda. Anak muda ini kalau Kobari lihat kira-kira mungkin seumuran kita, atau mungkin sedikit lebih besar di antara teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, hari ini Kobari akan cerita tentang Yusuf. Yusuf yang disayang oleh papanya itu loh. Nah, teman-teman, jadi Yusuf adalah anak yang sangat disayang oleh papanya. Pada zaman dahulu, saking sayangnya papanya terhadap Yusuf, Yusuf ini dikasih hadiah. Hadiah jubah yang maha indah. Teman-teman tahu nggak? Jubah itu adalah pemberian untuk orang-orang penting, untuk orang bangsawan, untuk mungkin tamu-tamu kehormatan, untuk tamu-tamu negara, untuk raja, untuk para pejabat. Dan Yusuf yang masih kecil itu dikasih jubah. Dan teman-teman tahu, jubahnya bukan sembarangan jubah. Jubahnya itu adalah jubah yang maha indah, yang bagus sekali, menggunakan bahan yang bagus, memakai desainer yang paling terkenal pada zaman itu, penjahitnya pun penjahit yang bagus, banyak sekali perhiasan-perhiasan dan mutiara-mutiara dan juga permata yang ada dalam jubah itu. Nah teman-teman, bayangkan satu anak kecil dapat hadiah yang sebagus itu. Kira-kira seneng nggak anaknya? Wah, kalau Kobari waktu itu, Kobari sih pasti senang sekali teman-teman. Kenapa? Dapat jubah loh, kehormatan loh. Tapi teman-teman mesti ingat, ternyata teman-temannya dan juga saudara-saudaranya Yusuf tidak senang. Mereka sangat iri hati. Mereka pikir, kenapa ya hanya Yusuf yang dapat? Kenapa aku nggak dapat? Teman-teman pernah nggak bayangkan tiba-tiba kalian ulang tahun, kalian nggak dapat hadiah yang terlalu spesial kok. Terus tiba-tiba ketika kalian lihat adik kalian baru aja masuk sekolah, atau misalnya baru aja dapat prestasi apa, langsung dikasih hadiahnya mungkin iPad, mungkin Nintendo Switch, mungkin laptop yang canggih-canggih. Teman-teman, apa perasaan kalian? Nah, waktu itu saudara-saudaranya Yusuf, mereka sangat iri teman-teman. Dan teman-teman, irinya mereka itu bukan sembarangan iri teman-teman. Dari iri hati, mereka langsung timbul satu pikiran. Bagaimana ya saya ini harus membunuh Yusuf? Bagaimana Yusuf nggak boleh ada dalam keluargaku? Dia sudah mengambil semua yang baik-baik, dapat yang bagus-bagus. Sekarang nggak boleh ada namanya Yusuf lagi. Wah teman-teman, bayangkan. Dari hanya iri hati, muncul satu dosa yang lebih besar, yaitu ingin membunuh. Lalu akhirnya mereka pun susun rencana, mereka susun strategi. Mereka bilang, Yusuf, ayo ikut kami. Ayo ikut kami, kita pergi ke ladang, kita pergi main, kita pergi ke tempat yang jauh dari rumah kita. Kita lihat-lihat, kita jalan-jalan. Nah teman-teman, Yusuf waktu itu pun ikut teman-teman. Jadi mereka ikut, semuanya ramai-ramai pergi. Sampai di suatu tempat, Yusuf itu ternyata ingin dibunuh teman-teman. Teman-teman, jalan-jalan sore itu ternyata bukan hanya jalan-jalan biasa, tapi Yusuf mau dibunuh. Tapi setelah dipikir-pikir, kok kita bunuh Yusuf ya? Yusuf itu kan saudaranya kita. Itu kan satu daging dengan kita. Dia adik kita. Kita jangan bunuh dia. Nah, oke lah, kita nggak usah jual. Kita nggak usah bunuh lah. Kita jual aja si Yusuf itu. Kita jual dia. Jualnya kemana? Waktu dulu nggak ada Tokopedia teman-teman, nggak ada Lazada. Waktu dulu kalau jual harus ketemu pembeli. Kebetulan waktu itu ada orang Mesir yang lewat. Teman-teman lihat, ada orang Mesir yang lewat, lalu Yusuf pun dijual ke orang Mesir itu. Teman-teman, kalau kita lihat sekilas, sepertinya tak sengaja. Sepertinya hanya
kebetulan orang Mesir itu lewat. Tapi teman-teman tahu, sebenarnya Kobari yakin orang Mesir yang lewat itu adalah orang yang Tuhan sudah siapkan. Karena Tuhan mau bekerja besar sekali kepada bangsa Israel di negara Mesir. Tuhan mau pakai Yusuf masuk ke Mesir supaya nanti 450 tahun kemudian boleh ada keluaran dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, singkat cerita, Kobari nggak akan bahas soal yang itu dulu. Teman-teman, singkat cerita, Yusuf yang waktu itu hidupnya lagi dalam posisi tinggi sekali dalam roller coaster, yang sangat disayang oleh papanya, dikasih hadiah oleh papanya, pasti juga dikasih makanan yang enak-enak, nggak usah kerja terlalu berat. Sekarang harus dijual kepada orang Israel, kepada orang Mesir, dijual menjadi seorang budak, teman-teman. Budak itu kerjanya apa sih? Budak itu nggak punya hak untuk hidup, teman-teman. Budak itu taunya hanya kerja, kerja, kerja. Kalau tuannya kasih budak itu makan, budak itu boleh makan. Kalau tuannya nggak kasih budak itu makan, budak itu nggak ada hak untuk minta. Jadi budak ini tidak ada hak lagi untuk hidupnya sendiri. Teman-teman bayangkan, kalian yang sangat disayang oleh papa, sangat dicintai oleh papa kalian, tiba-tiba sekarang kalian harus berada di negara lain, jauh dari rumah, jauh dari papa kalian, dan kalian harus bekerja. Dan bekerjanya bukan kantoran, bukan YouTuber, bukan orang yang hanya ketik-ketik di komputer, bukan. Kerjanya itu mungkin dia jadi tukang, mungkin dia jadi asisten rumah tangga. Pokoknya kerjaannya itu adalah kerjaan yang membutuhkan tenaga. Nah, Yusuf melakukan pekerjaan itu. Tapi teman-teman lihat, apakah ketika Yusuf dijual ke Mesir, apakah Tuhan tidak beserta Yusuf? Teman-teman lihat, dalam Alkitab berkali-kali dicatat bahwa Tuhan beserta Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Teman-teman tahu nggak menyertai itu artinya apa? Menyertai itu artinya kurang lebih bisa dibilang di sebelahnya. Jadi ini Yusuf, Tuhan ini di sebelahnya. Tuhan beserta dengan Yusuf. Jadi teman-teman, walaupun dimanapun, walaupun kondisi apapun, Tuhan selalu beserta Yusuf. Teman-teman coba perhatikan ya. Lihat, orang yang disertai oleh Tuhan seperti Yusuf, apakah jalannya selalu mulus? Apakah sejalannya itu selalu yang bagus-bagus? Apakah jalannya itu selalu kerja, dapat uang, kaya, raya sampai dia mati? Enggak, teman-teman. Yusuf sangat disertai Tuhan, dan Tuhan mengizinkan hal yang baik terjadi pada Yusuf, dan Tuhan juga mengizinkan hal yang buruk seperti menjual Yusuf di Mesir. Tuhan juga izinkan itu terjadi. Tapi satu yang Tuhan bilang, Tuhan selalu menyertai Yusuf saat Yusuf menjadi orang yang sangat enak di negara dia ataupun menjadi budak di negara Mesir. Nah, teman-teman, si Yusuf ini waktu dikerja di Mesir, dia walaupun sudah menjadi budak, dia tetap ingat Tuhannya. Dia tetap melakukan pekerjaan seperti dilihat oleh Tuhan. Jadi dia kerjakan hal itu dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati. Misalkan disuruh sapu kamar, dia sapu dengan bersih sekali. Karena bagi dia, Tuhan sedang melihat pekerjaannya Yusuf. Tuhan sedang melihat, Yusuf, kamu kerja betul atau enggak ini nih? Kamu sapu ini hanya supaya cepat-cepat selesai sapu, atau kamu sapu kamar ini supaya bersih? Nah, Yusuf melakukan pekerjaan dengan sangat baik sekali. Makanya akhirnya tuannya ini sangat sayang kepada Yusuf. Dan teman-teman tahu akhir dari cerita ini, Yusuf akhirnya dikasih kepercayaan untuk satu rumah itu. Satu rumah dari tuan ini dipercayakan kepada si Yusuf. Tetapi ternyata godaan datang, teman-teman. Istri dari tuan ini, yaitu istri dari Potifar, dia menggoda Yusuf. Dia sangat tertarik kepada Yusuf, lalu dia menggoda Yusuf, teman-teman. Lalu akhirnya Yusuf itu, singkat cerita, dia difitnah. Yusuf kan akhirnya kan dia tidak mau tergoda, teman-teman. Dia pergi, dia lari. Tapi oleh istri dari Potifar ini, cerita ini diputar. Istri Potifar ini mengarang cerita, memfitnah bahwa Yusuf ini yang salah. Yusuf ini yang mau menggoda istrinya. Padahal dibalik loh, teman-teman. Akhirnya Yusuf pun di penjara. Yusuf berada di penjara, dia masuk di dalam sel tahanan, dan teman-teman tahu Allah masih tetap menyertai Yusuf. Tanda kutip, Allah hadir dalam penjara. Teman-teman tahu,
Yusuf dalam penjara, dia dengan cepat sekali disukai oleh teman-temannya yang di penjara, disukai oleh kepala-kepala penjara. Kenapa? Karena Yusuf punya sifat yang bagus, teman-teman. Dia punya sikap yang baik, dia suka menolong orang, dia tidak menyusahkan orang, dan dia punya hikmat yang diberikan Tuhan pada dia, sehingga dia bisa mengatur segala sesuatu itu dengan baik. Nah, teman-teman, singkat cerita ini teman-teman, suatu malam raja ini punya mimpi. Raja punya mimpi yang tidak bisa diartikan oleh siapapun, yang tidak dimengerti oleh siapapun. Lalu Tuhan memakai peristiwa itu untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Yusuf pun akhirnya dikeluarkan dari penjara. Rajanya bilang, Yusuf, kamu ya orang yang disertai Tuhan. Kamu orang yang bisa mengartikan mimpi. Nah, sekarang sebelum kamu artikan, kamu ceritakan dulu mimpi saya apa. Supaya kalau saya sudah ceritakan mimpi saya, nanti kamu sembarangan terjemahkan, kan saya juga nggak tahu. Jadi, raja ini pintar juga teman-teman. Dia suruh Yusuf, kalau kamu memang punya hikmat, Tuhan memang kasih kamu hikmat dalam mimpi, kamu harus tahu dulu mimpi saya apa. Teman-teman bayangkan, teman-teman tahu nggak mimpi Kobari apa? Yusuf disuruh ceritakan mimpi seorang raja. Bayangkan bagaimana mustahilnya peristiwa itu. Tapi teman-teman, Yusuf dengan anugerah Tuhan, dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada dia, Yusuf ceritakan semuanya. Dan Yusuf beritahu maksud-maksud dari mimpi itu, bahwa nanti 7 tahun akan ada kemakmuran yang besar sekali. Dan setelah 7 tahun itu akan ada kesengsaraan yang besar sekali. Dan akhirnya teman-teman, Yusuf memberi nasihat kepada raja itu, bahwa kamu kalau mau negaranya aman, kamu kalau mau negaramu sejahtera, kamu ini harus siapkan 7 tahun yang terbaik ini, kumpulkan semua gandum-gandum yang terbaik. Hasil-hasil panen yang terbaik kamu kumpulkan, jangan kamu boros-boros hidupnya, makan secukupnya, hidup seperlunya, siap-siap untuk 7 tahun berikutnya. Dan teman-teman, ternyata apa yang dimimpikan oleh raja itu betul-betul terjadi teman-teman. 7 tahun semua berkelimpahan teman-teman, semuanya baik semuanya. Dan setelah itu betul-betul 7 tahun semuanya kelaparan. Bukan hanya di Mesir, tapi di sekitar Mesir semua juga kelaparan. Mengakibatkan saudara-saudaranya yang dari negara dia itu kelaparan. Dan akhirnya pergi ke Mesir dan berjumpa dengan si Yusuf. Nah teman-teman lihat, kadang-kadang ya dalam kehidupan kita ini, kita nggak tahu loh apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini kita lihat masalah dalam hidup kita, sepertinya semuanya masalah. Sepertinya semuanya ini penderitaan. Sepertinya semuanya ini susah. Lihat Yusuf yang hidupnya sangat baik, tiba-tiba down sekali, tiba-tiba naik lagi, terus tiba-tiba masuk lagi ke penjara, lalu tiba-tiba diangkat kembali. Teman-teman, kalau Kobari mau teruskan peristiwa ini, maka peristiwa ini akan terus sampai kepada Paskah nanti. Paskah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir oleh Musa. Nah teman-teman, kalau diteruskan semua cerita ini, sepertinya masalah ya, sepertinya kebetulan. Tapi sebenarnya semua ini sudah Tuhan buat jadi satu cerita yang endingnya nanti akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah teman-teman, dalam hidup kita, Kobari nggak tahu masalah yang terjadi dalam hidup teman-teman semuanya. Nah teman-teman lihat, mungkin kita ada alami masalah kesulitan sekali belajar dalam online ini. Mungkin kita merasa lihat kok keluarga kita ya tidak lebih baik dari keluarga teman-teman kita. Terus mungkin kita ngelihat kok pada masa pandemi ini ya, kenapa ya kayak papa saya akhirnya pekerjaannya berkurang, atau misalnya papa saya kena PHK, atau misalnya kenapa ya dalam masalah seperti ini kayaknya terjadi banyak sekali masalah-masalah keluarga. Hal-hal simpel bisa jadi masalah. Nah teman-teman, yang Kobari mau tekankan di sini adalah jangan melihat itu hanya sepenggal saja teman-teman. Nah lihat bagaimana Yusuf. Kalau kita lihat hanya sepenggal saja, kalau kita lihat cerita Yusuf hanya satu bagian saja, maka seolah-olah tragis sekali hidup Yusuf. Anak kesayangan papa, lalu akhirnya dijual. Anak kesayangan papa, lalu akhirnya harus pergi ke negara yang jauh sekali. Nah teman-teman, seperti yang Kobari alaminya, Kobari juga pikir, kenapa ya Kobari ini kena corona ya?
kenapa ya Kobari kena COVID ya? Waktu pertama kali Kobari dapat COVID, Kobari pikir itu tuh masalah yang besar sekali teman-teman. Namun akhirnya Kobari pikir ulang. Sebenarnya apa ya yang menjadi tujuan Tuhan izinkan COVID ini menyerang Kobari? Kobari pikir, nah akhirnya Kobari merasa bahwa mungkin Kobari selama ini terlalu sibuk bekerja. Selama ini Kobari mungkin terlalu sibuk, tanda kutip, main-main sama teman. Tanda kutip banyak sekali melupakan Tuhan dalam hidup Kobari. Nah, setelah Kobari melihat dari sisi seperti itu, Kobari justru sangat bersyukur bahwa Kobari ini pernah sakit COVID. Kobari bersyukur Kobari ada waktu di mana Kobari bisa stop sebentar bekerja, kurangi sebentar pekerjaan, stop sebentar main-main dengan teman. Kobari akhirnya punya waktu untuk sendiri di kamar ini. Kobari bisa punya waktu lebih banyak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kobari akhirnya bisa mempunyai suatu hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kobari lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak lagi dekatkan diri ke Tuhan. Dan Kobari melihat kalau kita tarik jangka panjang, justru Kobari sangat bersyukur Kobari bisa kena COVID. Karena masa-masa COVID itulah yang bisa membuat Kobari ini stop sebentar. Membuat Kobari ini akhirnya tidak terdistraksi itu loh, tidak teralihkan ke hal-hal lain. Jadi COVID inilah yang membuat Kobari betul-betul sendiri, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya Kobari dan Tuhan yang di samping Kobari. Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Teman-teman, kiranya cerita hari ini boleh menguatkan teman-teman, boleh menjadi bekal yang baik untuk hidup-hidup teman-teman ke depannya. Suatu hari nanti mungkin ada masalah yang jauh lebih serius menghampiri kita. Ingat, jangan lihat secara pendeknya saja. Ingat, yang Kobari bilang masalah serius itu bukan karena terjadi karena kesalahan kalian loh ya. Kalau misalnya kalian maling mobil terus ada masalah, itu wajar. Kalau kalian misalnya pengedar narkoba terus kalian ada masalah, itu wajar. Yang Kobari maksud masalah datang itu kalian nggak salah apa-apa, kalian nggak buat apa-apa, terus masalah itu datang. Ingat, jangan lihat sebentarnya, jangan lihat saat ininya. Kalian diam sebentar, lihat apa sih yang Tuhan ingin tunjukkan dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan lagi buat cerita yang indah. Seperti hidupnya Yusuf yang kadang naik, habis itu turun, naik, turun, naik, dan turun. Dan ingat teman-teman, saat kita turun, belum tentu dan tidak selalu berarti bahwa Tuhan sedang menjauh dari kita. Bukan. Saat kita turun, Tuhan tetap beserta dengan kita. Dan orang-orang yang disertai oleh Tuhan, hidupnya tidak selalu naik teman-teman. Hidupnya bisa turun sebentar, tapi Tuhan tetap akan mengangkat kembali. Nah teman-teman, saat ini ayo kita mau berdoa, kita mau meresponi firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ceritamu hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Engkau, kami boleh belajar dari satu tokoh, Yusuf. Bapa, ketika kami melihat rencanamu dalam hidup Yusuf, kami sangat kagum, kami terkejut, kami sangat menyukai bagaimana Engkau menulis cerita Yusuf ini, Bapa. Bapa, berkati kami yang saat ini masih kecil. Jikalau kami ada masalah saat ini, jikalau nanti ke depan kami ada masalah, ingatkan kami untuk melihat dari jauh, ingatkan kami untuk melihat dari rencanamu, Tuhan. Bapa, kami sungguh menyerahkan hidup kami yang masih muda di dalam tangan-Mu. Engkau boleh berkati kami, Engkau boleh pakai kami. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah.